Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan channel ini, channel tempat kita berbagi ilmu dan belajar bersama-sama. Di video kali ini kita akan membahas uji independen sampel t-test. Untuk memudahkan pemahaman kita tentang uji independen sampel t-test, maka pembahasan kita akan disertai dengan contoh atau langsung kita praktekkan. Coba perhatikan tabel ini. Di tabel ini menunjukkan bahwa kita akan melakukan suatu penelitian atau analisis yang berjudul perbandingan hasil belajar IPS antara siswa yang menggunakan metode TGT dengan metode ceramah. Ini datanya, metode TGT, metode ceramah, masing-masing respondennya 30. Kemudian untuk pemahaman atau melakukan analisis, ini untuk TGT kita kasih kode 1 ini. Untuk metode ceramah kita kasih kode 2. Karena nanti pada akhirnya pada saat kita melakukan aplikasi SPSS harus melakukan kode seperti ini. Topik bahasan ada 5. Yang pertama kita pahami dulu konsep dasar uji independent sample t-test. Yang kedua, pahami tentang uji asumsinya. Yang ketiga, pahami tentang kaidah pengambilan keputusannya. Yang keempat, lakukan prosedur SPSS uji independent sample t-test. Dan yang terakhir, interpretasi. Kemudian yang harus persiapkan adalah yang pertama data dalam bentuk Excel, yang kedua tabel distribusi T, ini untuk melakukan uji independen sampel t-test, yang berikutnya tabel distribusi F untuk melakukan uji asumsi untuk homogenitas varian. Yang pertama, konsep dasar uji independen sampel t-test. Uji independen sampel t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang saling bebas atau independen dan tidak saling ketergantungan. Ciri utamanya adalah subjek di kelompok A berbeda dengan subjek di kelompok B. Biasanya variabel independennya bersifat kategorikal dan variabel dependennya bersifat numerik. Uji tes sampel independen dapat berupa one-tailed dan two-tailed. One-tailed itu digunakan apabila peneliti memiliki arah tertentu dalam hipotesisnya, sedangkan two-tailed digunakan apabila peneliti tidak memiliki arah spesifik dalam hipotesisnya dan hanya ingin melihat apakah ada perbedaan signifikan atau tidak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kita gunakan yang two-tailed. Berikutnya adalah asumsi uji. Uji independen sampel t-test itu merupakan uji statistik parametrik, sehingga harus melakukan uji asumsi. Ada dua asumsi yang harus terpenuhi. Yang pertama, data distribusi normal. Ini sudah kita bahas dalam video selanjutnya. Ini judul videonya. Yang kedua adalah varian kedua kelompok harus homogen. Uji ini terintegrasi dengan uji independen sampel t-test. Berikutnya adalah kaidah pengambilan keputusan. Kaidah pengambilan keputusan ada dua. Yang pertama, dengan cara membandingkan T hitung dengan T tabel. Jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka hipotesis 0 ditolak atau hipotesis alternatif hipotesis I diterima. Begitu juga sebaliknya, jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan HI ditolak. Yang kedua, dengan cara membandingkan taraf signifikansi atau p-value dengan 0,05. Jika nilai sig two-tailed itu lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 diterima dan HI ditolak. Sebaliknya, jika nilai signifikansi atau nilai sig itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HI diterima. Kemudian prosedur SPSS uji independen sampel t-test. Kembali kepada data ini setelah kita data ya. Data ini yang sudah kita kasih kode, ini sudah digabungkan dalam tabel seperti ini. Kita copy. Kita copy saja. Setelah kita copy, kemudian kita buka SPSS-nya. Ini SPSS yang kita pakai versi 27. Anda bisa menggunakan versi berapapun karena pada dasarnya relatif sama. Ini kita silang saja. Kemudian tadi data yang sudah kita copy ini kita tempelkan di sini, kita copykan sini. Oke ya. Oke, setelah kita copy, kemudian kita kembali ke panduannya.
Kopikan data kita sudah, kemudian ganti par 0001 dengan X yang ini. Par 0001, par 002. Nah, untuk menggantinya kita klik dulu variable view. Ini kita ganti X. Kita ganti X ya. Kemudian yang par 002 kita ganti Y. Oke, kita kembali kepada panduan. Par 001 ganti dengan X, lalu ketik kelas di kolom label. Ini kolom label, kita tulis ketik di sini kelas gitu ya. Kemudian lalu klik values. Nah, ini klik, kemudian nah ini kotak dialognya. Ketik angka 1 di kotak label, kita tulis kelas metode TGT. Kemudian add gitu ya. Kemudian ketik 2 di sini. Kemudian kita ketik kelas metode ceramah. Oke. Ini add, kemudian oke. Kemudian di skala pengukuran, karena ini adalah variabel nominal, kita pilih nominal. Sementara yang variabel Y ini, kita lihat panduannya, par 0002 kita ganti dengan Y. Lalu ketik nilai IPS di kolom label. Ini ketik nilai IPS. Kemudian skala pengukurannya kita pilih skala, karena ini berupa numerik. Oke, kemudian selanjutnya pilih menu analyze ini, kemudian compare mean, kemudian kita pilih independent sample t-test. Oke, ini kotak dialognya sudah muncul. Kemudian variabel Y kita pindahkan ke kotak tes variabel. Kemudian variabel X kita pindahkan ke grup variabel, grouping variabel. Oke. Kemudian klik define, ini sesuai dengan panduan ini, Anda lihat panduannya. Kemudian ini sudah terketik 1 dan 2, langsung continue, kemudian oke. Nah, ini output dari uji independent sample t-test. Oke, ini adalah outputnya. Kita lanjutkan masuk ke interpretasi. Tadi disampaikan di atas bahwa bicara interpretasi, bicara kaidah gitu ya. Ada dua di interpretasi yang akan kita lakukan. Yang pertama uji asumsi homogenitas, yang tadi disampaikan bahwa kalau asumsi distribusi norma itu di video tersendiri. Ini kalian bisa lihat saja sendiri. Kemudian untuk asumsi yang kedua, asumsi kelompok homogen atau varian kedua kelompok homogen itu terintegrasi gitu ya. Maka di interpretasi ini kita munculkan uji asumsi homogenitas. Kita perhatikan kolom ini, kolom untuk uji homogenitas gitu ya. Perhatikan nilai F nih, F hitung itu sebesar 2,652. Kemudian nilai signifikansi 0,109. Oke ya. Ini kita bicara untuk uji homogenitas di sini dulu nih. Yang ini nih, tolong perhatiin ya. Oke. Jumlah kelompok K itu ada 2 ya, yaitu kelas metode TGT dan kelas metode ceramah. Jumlah sampelnya 60. 60 dari mana? 60 30 orang, 30 responden dari kelompok kelas TGT dan 30 orang dari kelas ceramah 60. Taraf signifikansi yang kita pakai adalah 0,05. Nah, untuk melakukan uji signifikansi ada dua cara. Yang pertama dengan membandingkan uji F hitung dengan F tabel. Yang kedua membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05. Oke. Kita perhatikan. F hitung tuh ini 2,625. Itu ya. Kemudian F tabel kita cari. Bagaimana cara mencarinya? Yang pertama kita harus mengetahui derajat kebebasan, degree of freedom. Degree of freedom itu rumusnya DF1 K-1 sama dengan 1. Karena K-nya ada 2 kelompok. Kemudian 1 ini adalah rumus, 2 kurang 1 dan 1. Kemudian DF atau degree of freedom yang kedua itu ada N-2. N-nya 60, 2 itu rumus, jadi 60 dikurangi 2 sama dengan 58.
Oleh karena itu, F tabelnya 4,01. Dari mana F tabel 4,01? Kita lihat dari tabel distribusi F. Nah, ini saya ambil cuplikannya saja karena ke atasnya banyak ini. Ini DF penyebut yang DF kedua itu adalah 58, oke? Kemudian DF satunya itu adalah ini nih 1 karena 2 dikurangi 1. Sehingga titik potong antara 58 dengan 1 ketemu 4,01. Oke, jadi udah ketemu kan untuk F tabelnya. Kita kembali ke sini. Oke. Oke, kita kembali. Oke, ini ya. Kemudian kaidahnya ini, jika F hitung tadi sebesar 2,652 lebih kecil dari F tabel 4,01, maka varian data dua kelompok ini homogen. Kemudian untuk nilai signifikansi kita bandingkan, jika nilai signifikansi ini 0,09 lebih besar dari 0,05, maka varian kedua kelompok data tersebut bersifat homogen. Oleh karena itu, kita satukan interpretasinya nih. Berdasarkan hasil uji homogenitas varian menggunakan Levene test, diperoleh nilai F hitung sebesar 2,652 lebih kecil dari F tabel 4,01, maka varian antar kelompok dinyatakan homogen. Selain itu, diperoleh nilai signifikansi yang ini sebesar 0,109 lebih besar dari 0,05, maka varian data pada masing-masing kelompok adalah homogen. Kita lanjutkan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan pada uji independent sample t-test menggunakan baris equal variances assumed. Yang ini, baris ini nih sana itu ya. Catatan metodologis, dalam pelaporan statistik modern, nilai signifikansi merupakan dasar utama pengambilan keputusan dibanding dengan berdasarkan perbandingan F hitung dan F tabel. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan di uji hipotesisnya. Perhatikan, ini baris ini kita tadi kan, karena ini homogen, kita pakai baris equal variances assumed. Oke, ini perhatiin. T hitung 15,386, nilai signya, yang signya ini, nilai signya, nilai signifikansinya, kurang atau di bawah 0,001, itu ya. Kemudian DF-nya ini ketemu 58 dari sini tadi ini. N1 plus N2, jadi beda rumus dengan yang tadi homogenitas ya. Jadi DF itu N1 plus N2. N1-nya 30 ditambah 30 N2 dikurangi 2. Sehingga sama dengan 58. T tabelnya 2,00. Dari mana 2,00? Kita lihat tabel distribusi T. Nah, ini. Ini juga kita ambil cuplikannya karena 58 ke atasnya jauh banyak ya. DF itu 58 ini. 58 kemudian signifikansi 0,05, titik potongnya ketemu 2, ini 58, ke atasnya 0,05 itu ya. Coba perhatikan 2,001710. Kita ambil dua angka di belakang koma, 2,00. Kita kembali ke sini. Oke ya. Kita lanjutkan gitu ya. T hitung tadi sudah ketemu, T tabelnya sudah ketemu 200 gitu ya. Kalau bicara interpretasi, maka bicaranya adalah kaidah itu ya. Jika T hitung, nih perhatiin di sini kaidahnya ada. Gitu ya. Jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka hipotesis 0 ditolak dan HI diterima itu ya. Nah, T hitungnya 15,386, T tabelnya 2,00, maka T hitung lebih besar daripada T tabel. Sehingga apa? Sehingga H0 ditolak, HI diterima. Oke ya, diterima. Oleh karena itu,
Maka itu ya. Karena T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak, HI diterima. Oleh karena itu ya. Oleh karena itu, terdapat perbedaan rata-rata nilai IPS yang signifikan antara siswa yang belajar menggunakan metode TGT dengan siswa yang menggunakan metode ceramah. Kemudian berikutnya kita lihat atau kita bandingkan nilai SIG. Nilai SIG-nya itu di bawah atau kurang dari 0,001. Ini, perhatiin. Kemudian kita bandingkan dengan 0,05. Karena nilai SIG itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Seperti tadi. Atau HI diterima. Dengan demikian, terdapat perbedaan signifikan rata-rata nilai IPS antara siswa yang menggunakan metode TGT dengan yang menggunakan metode ceramah. Demikian pembahasan kita tentang uji independen sampel test. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar channel ini berkembang dan dapat menyajikan konten-konten bermanfaat. Wassalam.